Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Farhani dari NIM terakhir 036, Prodi Psikologi Islam kelas 1B, yang akan menjelaskan materi tentang perbedaan zuhud maqam dan zuhud moral dan tujuan-tujuan dari zuhud. Zuhud sebagai maqam merupakan sikap yang menjauhi kesenangan dunia untuk semata-mata ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai ma'rifatnya. Zuhud maqam juga merupakan salah satu maqam dari sufi untuk mencapai tingkat kesufiannya. Jika diibaratkan, zuhud merupakan stasiun maqamnya menuju perjumpaan kepada ma'rifatnya. Zuhud sendiri merupakan sikap menjauhkan diri dari kelezatan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa para sufi tidak menikmati dunia, hartanya, dan mereka memilih untuk menjauhkan diri dari kelezatan dunia untuk mencapai keuntungan ma'rifatnya dan akhirat. Sedangkan zuhud sebagai moral merupakan sikap hidup yang seharusnya diterapkan oleh muslim dalam menatap dunia yang fana. Dunia dipandang sebagai sarana beribadah yang dapat kita petik di akhirat nanti dalam menjalani tujuan hidup kita. Diharapkan untuk membawa sifat-sifat yang terpuji dan tidak membawa sifat-sifat yang tercela. Dalam moral sendiri meliputi moral vertikal dan moral horizontal. Moral vertikal adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya, sedangkan moral vertikal adalah hubungan antara manusia dengan agamanya dan pergaulan sama manusia. Zuhud dalam moral merupakan sikap yang harus dipegang dalam kehidupan demi menggapai kehidupan akhirat. Perbedaan zuhud maqam dan zuhud moral. Zuhud maqam itu merupakan zuhud yang meninggalkan segala kehidupan keduniawiannya demi mencapai ma'rifatnya. Dalam tingkatan ini, para sufi meninggalkan semua kesenangan dunia yang batil untuk meningkatkan kesufiannya. Sedangkan zuhud moral itu merupakan zuhud yang menjadikan pegangan dalam hidup demi mencapai kehidupan akhirat. Zuhud ini mempunyai hubungan dengan manusia dengan sang kholik. Dalam zuhud ini, moral manusia membawa sifat-sifat yang terpuji. Tingkatan zuhud moral tidak setinggi zuhud maqam, karena dalam zuhud maqam para pelaku zuhud meninggalkan kesenangan dunia untuk mencapai keriduannya, dan mencapai keriduan merupakan tingkatan tertinggi dalam zuhud. Dari pengertian zuhud yang mengatakan bahwa zuhud adalah sikap yang tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, maka tampak tujuan dari sikap zuhud adalah kita bisa terselamatkan dari neraka. Orang yang berzuhud, dia akan jauh dari neraka karena dia selalu menjaga dirinya dari sikap-sikap yang tidak terpuji, seperti hasud, iri, dengki, rakus, dan lain sebagainya. Karena orang yang berzuhud akan selalu berusaha membersihkan diri dari sikap-sikap tidak terpuji dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan buat dirinya. Lalu kita juga bisa terhindar dari murka Allah. Seseorang yang zahid jauh dari murka Allah karena ia akan selalu menjaga diri dari sifat-sifat tercela. Dia akan menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah dan tidak ada waktu baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan baginya Tuhan adalah tempat dia berlindung dan meminta bantuan. Lalu ada ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah artinya tahu, mengenal Tuhan yang tidak melalui substansi tetapi mengenalnya melalui ayat-ayat Al-Qur'annya. Beberapa orang yang mengenal Tuhan pasti tahu tujuan hidupnya dan tidak akan tertipu oleh dunia. Ketika kita berbicara tentang ma'rifatullah, itu berarti kita berbicara tentang Rob kita. Rob yang kita pahami dari istilah Al-Quran adalah sang pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Seperti dalam surat An-Nas ayat 1-3 yang artinya, katakanlah, aku berlindung pada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa upaya kita untuk lebih memahami dan mengenal Tuhan adalah bagian yang terpenting dalam hidup ini. Nah, jadi metode apa sih yang harus kita gunakan untuk mengenal Tuhan? Apa aja sih kendala yang menghantui umat manusia untuk mengenalnya? Memang benar, ada sebuah kalimat yang mengatakan, kenali dirimu, pasti kamu akan mengenal Tuhanmu.
Nah, dari pengenalan diri kita, kemudian dia akan membawa kepada pengenalan makrifah yang menciptakan dirinya, yaitu Tuhan. Hal ini karena pada dasarnya makrifah kepada Tuhan adalah makrifah yang sebenarnya dan merupakan dasar dari prinsip kehidupan spiritual.